Hai adik-adik, selamat datang di channel YouTube Belajar Ala Klinik Jenius. Kembali lagi bersama saya, Dea Santika Rahayu, yang merupakan salah satu pengajar kimia dari Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Nah, seperti biasa, kita lihat dari tampilannya, kita akan membahas latihan-latihan soal beserta pembahasannya gitu ya. Nah, materi kimia yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang ikatan kimia, yaitu materi kimia yang adik-adik pelajari di kelas 10 seperti itu. Nah, baik, untuk mengefektifkan waktu kita, sebelumnya silakan adik-adik agar lebih memahami gitu ya, lebih mudah memahami pembahasan yang kita bahas kali ini. Baca dulu atau silakan buka lagi buku-bukunya, dibaca materinya, atau adik-adik bisa juga melihat dari daftar video yang ada di channel YouTube Belajar Ala Klinik Jenius. Di situ sudah ada materi tentang ikatan kimia dari awal sampai akhir. Jadi lebih baik adik-adik dicek dulu materinya, video-video materinya, kemudian kita bahas soal-soal latihannya supaya adik-adik lebih jago lagi kimianya, gitu ya. Oke, untuk mengefektifkan waktu kita langsung mulai saja. Perhatikan soal yang ada di layar. Soal yang pertama, di sini disebutkan ikatan kimia terjadi karena setiap unsur mempunyai apa. Jadi ikatan kimia ini terjadi karena setiap unsur mempunyai. Nah, intinya jika saya gambarkan ya, ikatan kimia itu terjadi karena ikatan kimia itu terjadi karena unsur mempunyai elektron valensi. Elektron valensi. Nah, elektron valensi ini adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Jadi dalam membentuk ikatan kimia, elektron tersebutlah yang terlibat gitu ya. Jadi nggak sampai ke elektron yang di dalam, tapi yang terlibat dalam suatu reaksi atau suatu ikatan kimia itu adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Karena kalau misalkan dia berada pada kulit terluar, maka dia lebih mudah gitu ya untuk lepas masuknya seperti itu. Nah, kemudian paling di sini saya akan menekankan ya bahwa kenapa sih unsur-unsur itu harus berikatan? Karena dia ingin mencapai suatu keadaan yang stabil atau untuk mencapai kestabilan. Kalau dia sendirian dia itu nggak stabil. Kestabilan itu kayak gimana? Kestabilan yang dimaksud adalah kestabilan yang mengikuti gas mulia atau golongan 8A. Jadi kenapa ini berikatan itu untuk mencapai kestabilan. Nah, kestabilan yang dimaksud itu tadi kestabilan mengikuti golongan 8A. Karena 8A itu meskipun dia nggak berikatan dengan unsur lain atau unsur sejenisnya, dia itu sudah dalam keadaan stabil gitu ya. Jadi dia nggak usah atau nggak perlu berikatan lagi. Nah, kestabilan ini kita kelompokkan menjadi dua. Ada yang duplet, kemudian ada yang oktet. Nah, duplet dan oktet ini, oktet ya, kok tipe ya. Nah, duplet ini artinya elektron valensinya sama dengan 2. Nah, namun untuk elektron valensi sama dengan 2 ini dia hanya berlaku untuk unsur-unsur yang atomnya hanya kecil gitu ya. Biasanya untuk hidrogen, kemudian helium, kemudian litium gitu ya. Jadi biasanya hanya untuk unsur-unsur yang nomor atomnya masih rendah lah gitu ya. Kemudian berilium gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, oktet ini selain dari yang atas, ketika dari kata okta. Okta itu berarti elektron valensinya itu harus sama dengan 8. Jadi elektron pada kulit terluarnya itu harus 8. Nah, ini biasanya unsur salah satu contohnya ada oksigen, kemudian untuk Na dan lain-lain. Ini pokoknya lebih banyak jumlahnya ya. Pokoknya mengikuti kaidah oktet gitu ya. Nah, untuk mencapai kestabilan ini bagaimana cara? Ada cara yang digunakan untuk mencapai kestabilan. Bisa menggunakan terima atau lepas elektron. Bisa dengan cara menerima atau melepas elektron. Kemudian bisa juga dengan cara memasangkan elektron.
ya. Memasangkan di sini artinya nggak dilepas, nggak diterima, tapi kita pakai bareng-bareng gitu, dipasangin bareng-bareng gitu. Ini masang, satunya juga masang, seperti itu. Nah, baik. Untuk soal yang pertama tadi, ikatan kimia dapat terjadi karena setiap unsur mempunyai apa? Neutron bukan ya, yang terlibat itu bukan neutron, proton juga bukan, kecenderungan memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia. Coba kita lihat yang lain ya. Nah, karena elektron valensi pada kulitnya, yang lebih tepat yang E. Kecenderungan memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia itu sebenarnya ini bukan penyebab kenapa suatu ikatan kimia itu terjadi karena setiap unsur itu, bukan, tapi yang jelas ikatan kimia ini terjadi karena setiap unsur mempunyai elektron valensi pada kulitnya gitu ya. Jadi kalau misalkan jadi kalau kita perhatikan soal nomor 1, ikatan kimia terjadi karena setiap unsur mempunyai. Nah, jadi kan tadi ikatan kimia itu ketika unsur mempunyai elektron valensi dan dia itu belum dalam keadaan stabil, maka dia itu harus berikatan supaya dia mencapai kestabilan. Jadi kalau yang A ini neutron dalam itu kurang tepat ya. Yang B jumlah proton dan elektronnya juga kurang tepat. Kecenderungan memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia. Jadi kalau dilihat dari kata-katanya ya, untuk yang C ini, kenapa ikatan kimia itu terjadi pada setiap unsur? Karena setiap unsur itu ya punya kecenderungan untuk seperti gas mulia atau dia ya harus stabil, makanya dia berikatan. Jadi ini jawabannya yang C. Yang D lintasan elektron bukan, elektron valensi pada kulitnya. Ini juga sebenarnya tepat, cuman maksudnya elektron valensi pada kulitnya itu ya kalau misalkan dia tidak stabil, apa langkah selanjutnya? Kenapa dia harus berikatan? Karena tadi dia ingin mencapai kestabilan gas mulia atau konfigurasi elektron seperti gas mulia, seperti itu. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang C. Oke, nomor 2, bila 13X 17Y berikatan, maka rumus nyawa yang dihasilkan. Nah, untuk menentukan rumus kimia yang dihasilkan, kita harus membuat dulu konfigurasi elektron. Jadi kita harus tahu dulu nih elektron valensinya berapa gitu ya, supaya kita tahu apakah dia menerima, melepas atau bagaimana gitu ya. Kita tulis 13X. 13X itu kita bisa pakai konfigurasi kulit ketika nomor atomnya 20 ke bawah. Jadi aman-aman aja gitu ya. Ini 2, 8, 3. Kemudian untuk yang Y 17. Ini 2, 8, 7. Nah, sekarang tahu bahwa untuk 13X ini elektron valensinya adalah 3. Jadi elektron valensinya 3, maka dia lebih mudah lepas sebanyak 3 supaya belakangnya 8, atau dia harus mengambil sebanyak 5 elektron supaya 3 tambah 5 itu menjadi 8. Nah, logikanya lebih banyak yang mana? 3 atau 5? Ya lebih sedikit mana? 3 atau 5? Lebih sedikit 3 kan? Makanya yang 3 ini lebih mudah. Oleh karena itu, ketika elektron valensinya 3, dia lebih mudah lepas 3 elektron gitu. Sehingga kalau lepas itu muatan si X-nya menjadi X3+. Kemudian untuk yang Y ini kan belakangnya 7. Kalau terima, dia terima sebanyak 1. Kalau lepas sebanyak 7. Berarti lebih mudah yang mana? Lebih mudah nerima hanya 1 elektron doang kan? Maka kita tulis terima 1 elektron. Sehingga muatannya ini menjadi, kalau terima itu negatif ya, maka muatannya menjadi Y- gitu ya. Sehingga untuk membentuk rumus kimianya apa, totalnya itu harus sama dengan 0. Jadi biasanya saya memberitahu bahwa kita kali silang aja. Jadi si X ini jumlahnya 1, Y-nya jadi 3. Maka X, Y, 3. Nah, yang ditulis duluan biasanya unsur yang bermuatan positif. Jadi X dulu yang ditulis ya, jangan Y dulu. Itu aturannya seperti itu. Sehingga jawabannya adalah yang B, seperti itu. Baik, selanjutnya nomor 3. Di sini ada unsur P dan Q masing-masing bernomor atom 14 dan 17. Keduanya bila berikatan membentuk senyawa apa? Jadi untuk mengerjakan ini, untuk mengetahui rumus kimianya apa, seperti biasa langkah-langkahnya itu sama dengan cara nomor 2 gitu ya. Jadi kita tulis dulu konfigurasi elektron 14P berarti 2, 8, 4. Kemudian untuk 17Q
Ini berarti 287. Nah, maka kalau 4 ini sebenarnya dia kan setengah gitu ya, tapi kecenderungannya dia itu menerima atau menangkap. Jadi ini terima 4 elektron, sehingga dia menjadi P4-. Sedangkan untuk yang Q ini terima berapa? 1 elektron, sehingga ini muatannya Q- gitu ya, maaf, Q-. Nah, sehingga kalau ini bergabung dia menjadi apa? P-nya jadi 1, Q-nya jadi 4. Maka kita tulis P kemudian Q4. Nah, sekarang apabila ini muatan minusnya itu sama-sama, kalau tadi kan plus sama minus, yang duluan ditulis adalah yang plus. Kalau ini minus sama minus, berarti yang pertama kali ditulis adalah yang minusnya paling gede ya. Jadi min 4 sama min 1, lebih gede mana minusnya? Lebih gede min 4 kan, maka dia yang duluan ditulis kayak gitu ya. Nah, untuk mengetahui dia kovalen atau ionik, jadi ionik itu biasanya ini karena ada lepas dan terima. Kita tahu bahwa ikatan ionik itu terjadi antara logam dengan non-logam. Kalau kovalen itu biasanya terima dengan terima. Karena kovalen itu ikatan antara golongan non-logam dengan non-logam kayak gitu. Jadi untuk yang kasus PQ4 ini karena terima-terima sehingga kita sebut sebagai ikatan kovalen. Nah, beda halnya dengan yang atas. Yang atas ini kan ada lepas, ada terima. Maka ini kita sebut sebagai ikatan ionik. Jadi jawaban untuk nomor 3 PQ4 kovalen. Cari yang kovalen PQ4. Jadi jawabannya yang C, seperti itu. Cukup mudah ya untuk menentukan jenis ikatannya apa, kemudian rumus kimia yang terbentuknya seperti apa. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Di sini ada nomor 4. Nomor atom unsur PQRS adalah 6, 9, 11, 18. Nah, pasangan unsur yang diharapkan membentuk ikatan ion. Nah, jadi di sini ada yang diminta ikatan ion. Ikatan ion itu tadi yang telah saya sebutkan, dia harus logam plus non logam, atau tadi itu ada lepas dan harus ada terima gitu. Ya. Nah, sehingga kita buatkan dulu konfigurasinya. Untuk P itu 6P berarti 24. Kemudian Q itu 9Q 27. Kemudian R itu 11R 281. Kemudian yang S itu 18S 288. Nah, jadi kalau ini kecenderungannya adalah terima 4 elektron. Kemudian yang ini terima juga ya 1 elektron. Yang ini dia akan lepas 1 elektron. Dan yang ini karena dia udah 8 udah stabil, dia biasanya nggak berikatan gitu ya. Jadi cari di mana dia itu harus ada lepas dan terima. Berarti harus ada unsur R-nya. Berarti kemungkinan adalah ini atau ada R-nya ini ya. Nah, namun yang S ini dia itu udah stabil nggak berikatan, jadi ini salah. Maka jawabannya adalah yang R, kan R ini, yang R maksudnya yang B, R dan Q. Karena R ini lepas 1 elektron, sedangkan yang Q ini terima 1 elektron. Jadi dia bisa kemungkinan membentuk ikatan atau senyawa ionik kayak gitu. Ya, udah ya. Lanjut soal nomor 5. Unsur M memiliki 20 proton dan unsur X memiliki 35 proton. Senyawa yang dapat dibentuk dari M dan X. Maksudnya proton apa? Proton itu sama saja seperti yang kita pelajari bahwa proton itu sama dengan nomor
atom. Ya, jadi kalau protonnya 20, maka artinya dia itu nomor atomnya 20. 20 untuk M. Kemudian untuk X itu 35 untuk X. Nah, kita buatkan konfigurasinya. Ini bisa pakai konfigurasi. Kalau 20 ini masih bisa pakai yang 28. Pokoknya kalau 20 ke bawah, dari 20 ke bawah, kita gunakan konfigurasi kulit juga nggak masalah gitu ya. Jadi ini bisa langsung 2, 8, 8, 2. Berarti kan elektron valensinya 2, artinya dia lepas lebih mudah 2 elektron. Sehingga muatannya adalah M2+. Nah, kemudian untuk X ini kayaknya lebih lebih tepatnya itu kita konfigurasinya pakai subkulit karena dia nomor atomnya lebih dari 20 ya. Jadi ini pakai yang penyingkatan AR saja ya. Silakan adik-adik cek lagi. 4S2, 3D10, 18, 20, 30, 4P5. Nah, 4P5 ini kita tahu bahwa elektron valensinya sama dengan, kalau P pangkat N itu tinggal dijumlahkan dengan S. 5 tambah 2 berarti 7 elektron valensinya. Maka kalau 7 dia lepas terima. Nah, dia terima 1 elektron sehingga muatannya itu menjadi X-. Nah, begitu. Ya. Nah, oleh karena itu ketika digabung M sama X ini, maka senyawa yang terbentuk adalah M-nya 1 kali, X-nya 2 kali. Tinggal disilang dan penulisan yang pertama ditulis adalah yang ion positif. Maka jawabannya adalah MX2 atau B seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ini ikatan kovalen terdapat dalam pasangan senyawa. Nah, di sini yang jadi highlight adalah kovalen. Coba ingat-ingat lagi, kovalen itu harus ada terima-terima. Cuman kalau di sini ini kan ada unsurnya gitu ya. Maksud senyawanya disebutkan apa. Jadi kita lihat aja kovalen itu harus non logam dengan non logam. Nah, ingat-ingat lagi. Untuk logam itu biasanya untuk logam dia itu untuk golongan 1A sampai 3A. Tapi 3A ini biasanya yang sering itu hanya Al saja ya. Selain itu untuk logam ada juga untuk logam golongan B. Golongan B itu semuanya logam ya. Kemudian untuk non logam. Non logam ini biasanya golongan 4A sampai 8A. Nah, begitu. Jadi silahkan adik-adik kalau hafal lebih baik lagi untuk unsur-unsur dalam setiap golongannya gitu ya. Kalau misalnya tidak, silahkan dicek di tabel atau sistem periodik unsurnya. Coba untuk yang A, NaCl, kira-kira ini logam non logam atau non logam non logam atau logam logam? Nah, Na-nya ini merupakan logam, ya berarti ini udah jelas nggak bisa jadi ikatan kovalen, ya. Kalau H2O, H itu non logam, oksigen juga non logam, ini betul. MgO, nah Mg juga di sini merupakan logam magnesium, ya. Tadi logam natrium, maka ini juga bukan. Kemudian K di sini kalium, logam ya, logam kalium, golongan 1A, silahkan dicek, maka ini juga bukan. Ba di sini dia juga logam barium di golongan 2A. Untuk CO2 ini udah tepat ya, karbon itu non logam, oksigen juga non logam. Selanjutnya NH3, N itu nitrogen, nitrogen itu non logam, hidrogen itu juga non logam. Jadi ini kemungkinan betul. HCl, H ini hidrogen non logam, klorin juga non logam. Jadi ini jawabannya yang membentuk ikatan kovalen. Kalau yang ini salahnya di Mg tadi, magnesium kan dia adalah logam. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D untuk senyawa yang mempunyai ikatan kovalen seperti itu. Jadi harus tahu nih, diusahakan adik-adik hafal yang logam itu siapa saja, non logam itu siapa saja dari golongan-golongannya. Mudah ya? Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 7 dan 8. Di sini untuk nomor 7, dalam setiap molekul N2 jumlah pasangan elektron yang digunakan
sama sebanyak. Jadi ditanyakan adalah ketika membentuk molekul N2 jumlah pasangan elektron yang digunakan bersama itu sebanyak berapa. Nah, untuk menggambarkan struktur ikatannya kita harus mengetahui elektron valensinya berapa. Jadi untuk nitrogen itu kan nomor atomnya kalau misalnya ada yang nggak tahu dari golongan juga nggak masalah ya. N itu nomor 7 N, sehingga konfigurasinya 2, 5. Nah, kalau 5 ini artinya dia perlu berapa elektron? Ya, dia perlu 3 elektron. Perlu 3 elektron, ya. Nah, ketika N membentuk molekul N2, berarti ada N dengan N lagi. Nah, maka N ini perlu 3 elektron dari N tetangganya. Begitupun N ini perlu 3 elektron dari N tetangganya. Nah, yang kita gambarkan jumlah elektron itu adalah yang elektron valensi yang 5 ini. Jadi, N ini akan memerlukan 3 dari sini. Jadi, kita tuliskan di sini. 1, 2, 3. Begitupun N ini dia perlu 3 elektron dari N satunya. Maka ini 1, 2, 3. Nah, kita lengkapi sisanya. Masing-masing N kan 5 ya, ini udah 3, berarti sisanya 2. Dan elektron itu biasanya berpasangan ya. Jadi kalau misalkan sisanya 2 ya udah dipasangin satu pasang, nggak boleh dari sini 1 di bawah 1, nggak boleh gitu ya. Ini pun sama, berarti ini sisanya 2. Saya bedakan ya antara titik sama X supaya tahu gitu. Jadi yang titik ini punya N yang sebelah kiri, yang X ini punya yang sebelah kanan gitu ya. Nah, berarti kalau kita perhatikan N di sini dia oktet. Kenapa? Karena kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 elektron. Begitupun N ini, dia juga akan oktet. Ya. Karena ini satunya ke ini pecah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi mereka ini dia jenis ikatannya ikatan kovalen. Artinya dia itu nggak melepas, nggak menerima, tapi mereka itu memasangkan atau sharing atau digunakan secara bersama-sama seperti itu. Nah, kalau kita gambar dalam bentuk garis ikatannya N ini berarti kita tulis ini strip 1. Jadi satu strip itu 2 elektron, 2, 3. Karena di sini ada 6 atau 3 pasang sehingga bentuk ikatannya seperti ini. Nah, untuk yang berikatan ini kita sebut sebagai PEI. Ya, jadi nanti ada istilah mungkin ya. PEI ini adalah pasangan elektron ikatan. Maaf. Pasangan elektron ikatan. Nah, kemudian kalau yang tidak berikatan seperti 2 ini kita sebut sebagai PEB. Nah, ini kita sebut sebagai PEB. PEB ini merupakan pasangan elektron bebas. Elektron bebas. Jadi dia bebas unsur lain gitu ya. Nah, di sini pertanyaannya jumlah pasangan elektron yang digunakan bersama. Nah, maksudnya yang digunakan bersama itu adalah PEI-nya. Ini maksudnya adalah si PEI. PEI-nya ada berapa? Di sini kan ada 6 elektron, tapi kita sebutnya biasanya kalau elektron itu berpasangan. Jadi 6 elektron itu artinya 3 pasang elektron. Maka jawabannya adalah yang C seperti itu. Mudah ya? Nah, kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini senyawa yang mempunyai 3 pasangan elektron terikat. 3 pasangan elektron terikat itu artinya untuk nomor 8 ini PEI-nya sama dengan 3. Kemudian satu pasangan elektron bebas. PEB-nya sama dengan 1. Nah, ini satu-satunya cara adik-adik harus menggambarkan struktur dari masing-masing pilihan. Jadi untuk H2O kita gambar dulu. A itu H2O. Nah, H2O ini atom pusatnya siapa? Kita bisa tahu dari jumlah atom yang paling sedikit. H di sini 2, ini O jumlahnya 1. Maka yang di tengah-tengah adalah oksigen. Oksigen. Kemudian ada H dan H. Nah, tahunya dari mana? Dari golongan ya. Jadi O ini golongan 6. Jadi kalau kita tulis di sini ya biar elektron valensi.
valensi untuk O itu 6, elektron valensi untuk H itu 1. Dari mana? Ini dari nomor atom dikonfigurasikan. Silakan adik-adik buat konfigurasinya. Maka H ini supaya stabil perlu 1 kan? Ambil dari O1. H ini juga sama, perlu 1. Dari O ini 1. Sedangkan oksigen supaya stabil kan 6. Berarti perlu 2. 2-nya dari mana? Masing-masing dari H1, dari ini juga 1. Karena kan dia cuma punya 1 elektron ya. Nah, kita lengkapi yang O. O itu kan 6. Ini baru 2, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kita tulis ini sudah ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini, dia itu PEI-nya, PEI itu yang berikatan 1, ini 1 PEI, kemudian ini 2. Jadi PEI-nya hanya 2. PEI itu sama dengan 2. PEB-nya ada berapa? Ada 3 ya. Nah, jadi kok 3 sih, maaf. Ada 2. Nah, jadi supaya cepat gitu ya dalam pengerjaan biar nggak dicek semuanya, kita cari aja yang ikatannya ada 3 atau yang mengikat 3 gitu ya. Contoh, ini HF, udah jelas H sama F hanya 1 ikatan doang kan. NH3, N mengikat H sebanyak 3. Nah, itu kemungkinan karena ada ikatannya ada yang 3 gitu ya. Jadi kita tulis untuk yang C, NH3. Nah, begitu. Atom pusatnya itu N mengikat H sebanyak 3. Dari sini aja kita udah bisa menyimpulkan bahwa dia mempunyai PEI-nya 3 karena di sini ada 3 gitu ya yang terlibat. Itu cara cepatnya. Ini elektron valensi N adalah 5. Silakan dibuat dari konfigurasinya. Elektron valensi H seperti tadi, dia 1. Nah, berarti H ini perlu 1 elektron dari mana? Dari N kita ambil 1. H ini juga perlu 1 dari N ini. H ini juga perlu 1 dari N sini. Nah, N karena 5 perlu 3 elektron. Nah, kalau 3 elektron, ambil satu-satu dari masing-masing H1, 2, 3. Dan kalau kita tulis berarti N ini kan 5, ini yang kepakai baru 1, 2, 3, sehingga sisanya ada 2 elektron. Nah, dari sini kita bisa tahu loh, PEI-nya itu sama dengan 3, karena ada 3 ikatan. Kemudian PEB-nya ada berapa? PEB-nya hanya ada 1 saja, yang ini saja. Dia nggak berikatan ya. PEB-nya hanya 1. Jadi ini jawabannya sebenarnya udah ketemu ya. 3 untuk PEI, PEB-nya 1 seperti. Jadi jawabannya yang C. Yang lainnya silakan adik-adik bisa mencek juga. Kalau ini kan sebenarnya kalau kita lihat Cl dengan Cl. Ya, ini kemungkinannya nanti hanya ada 1 ikatan. Tapi bisa jadi sih rangkap 3 gitu ya. Cuman ini udah bukan jawabannya. Silakan adik-adik cek ini yang sesuai. Yang NH3. CCl4 juga sama. Berarti dia ada 4 yang diikat. Tuh 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kurang tepat. Maka jawabannya jadi nggak usah dicek semuanya. Cek saja yang PEI-nya 3 itu siapa. Bisa kita lihat dari yang jumlah diikatnya berapa. Seperti itu. Cukup mudah ya. Oke, sekian pembahasan kita kali ini terkait ikatan kimia. Mulai dari bagaimana menentukan rumus kimia, kemudian menggambarkannya. Nah, nanti saya akan lanjutkan di video selanjutnya karena ini waktunya sudah cukup panjang gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa membantu adik-adik belajar di rumah dan dimanapun gitu ya. Jangan lupa like video ini dan komen apabila adik-adik punya punya soal yang ingin ditanyakan, boleh silakan komen di video ini. Dan terus pantengin channel YouTube Belajar Ala Klinik Jenius dengan cara subscribe channel YouTube tersebut dan nyalakan juga tombol notifikasinya dengan mengklik tombol lonceng. Nah, saya Dea Santika Rahayu pamit undur. Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya. Bye-bye.